Malam ini topiknya terkait dengan perempuan, ya, terkhusus perempuan di dalam Alkitab, ya. Bagaimana Alkitab kita menggambarkan, mengungkapkan peran perempuan, ya. Terkhusus dalam perjanjian baru, ya, kita sebagai pengikut Yesus. Tapi kita akan mulai juga dari perjanjian lama dan juga latar belakang sosial yang ada di dalam dunia Alkitab. Ya, kita tahu bahwa Alkitab itu tidak langsung perjanjian lama sampai perjanjian baru utuh begitu, enggak ya. Tapi melewati sebuah proses yang panjang sekali, ya. Hampir ribuan tahun, ya. Hampir ribuan tahun. Dan penulisan itu dilatar belakangi oleh latar belakang budaya tertentu. Dan para penulis Alkitab itu manusia berdosa. Jadi apakah mereka bisa keliru, ya, di dalam menuliskan apa yang Allah kehendaki? Bisa. Tetapi pesan abadi dari firman Allah, ya, tentu nggak keliru, nggak pernah salah. Nah, oleh sebab itu kita mesti hati-hati jangan sampai menangkap apa yang keliru, ya. Kita tangkap apa yang Tuhan kehendaki. Kita butuh pertolongan Roh Kudus, butuh penafsiran yang sehat seperti itu, ya. Itulah iman kita, pengajaran GKI begitu. Jadi Alkitab tidak ujuk-ujuk jatuh. Alkitab itu ditulis oleh penulis Alkitab yang juga punya keterbatasan, tapi kita tahu firman Allah itu nggak terbatas untuk mengubahkan kehidupan bagi banyak orang. Kalau salah seorang teolog mengatakan seperti mutiara itu terbungkus, atau emas atau yang mulia itu terbungkus oleh lumpur begitu ya. Acap kali berita Alkitab itu ada mutiara, ada emas yang berharga di dalamnya itu dikelilingi lumpur. Lumpurnya itu mesti sedikit dibersihkan supaya kita menangkap pesan yang baik di dalam Alkitab. Nah, mengapa saya mengangkat topik perempuan? Karena kita tahu 21 April hari ini banyak yang berkebaya. Ibu-ibu sekarang nih berkebaya nggak? Berkebaya, berkonde begitu ya. Mengingat peran dari Raden Ajeng Kartini, ya. Beliau hidup di dalam masa di mana begitu banyak keterbatasan bagi perempuan, dan mereka dan Ibu Raden Ajeng Kartini melakukan dobrakan-dobrakan, ya, emansipasi, ya. Betapa perempuan itu semestinya mendapat hak-hak yang sama, ya, seperti laki-laki, ya, karena laki-laki tidak pernah akan ada tanpa kehadiran perempuan, ibu kita, ya kan? Dan lagi coba kalau dunia ini laki-laki semua, coba ayo mau nggak Pak Edward, Pak Syam, Pak Nis, semua laki-laki. Nggak mau kan kita, ya. Jadi Mau dong, Pak. nggak mau, ya. Jadi sebenarnya betapa berharganya perempuan. Nah, di dalam Alkitab kita langsung ke bahan kita. Itu ada sebutan yang pertama itu sebutan bagi perempuan itu adalah Isyah, ya, Isyah ini, ya. Isyah. Kalau perempuan, kalau laki-laki Ish, ya. Kalau perempuannya Isyah, laki-laki Ish, ya. Ini Ish ini laki-laki, kalau perempuan Isyah, ya. Kalau bahasa Yunaninya Gune, ya. Ada sekitar 775 kali disebut di dalam Alkitab kita, ya, sumbernya ini. Oke, berikutnya, ya. Nah, jadi kita mulai dulu bahwa keadaan perempuan pada masa sebelum 325 sebelum Masehi, ya, di daerah sekitar Israel. Saya sudah katakan tadi bahwa Alkitab khususnya perjanjian lama dulu ini, ya. Latar belakangnya itu ada daerah-daerah lain, ya, seperti daerah Asyur, Mesir, Babel, ya. Kalau kita lihat sekarang itu Iran, Irak, Arab, Mesir, ya. Juga di sebelah barat itu Eropa, ya. Itu nanti kemudian hari perjanjian baru. Tapi Israel itu diapit oleh daerah-daerah di daerah timur dekat itu, ya, yang kuno. Nah, daerah-daerah itu memahami perempuan seperti ini. Yang pertama, subordinasi kepada laki-laki. Subordinasi itu artinya ada tingkatan. Kalau budak itu di bawah, selalu di bawah, tuan di atas. Orang muda selalu di bawah, orang tua di atas. Itu subordinasi.
Nah, perempuan dianggap seperti begitu. Yang kedua, perempuan itu terikat dalam perkawinan, ya. Jadi goalsnya adalah kawin, lalu punya anak, lalu ngurus rumah tangga, seperti itu. Dan setelah berada dalam perkawinan, mereka mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Waktu itu tuh memintal, ya, memintal benang, terus menenun, lalu kemudian untuk makan menggiling jagung, terus memanggang roti, ya, karena kan tepungnya belum bisa beli di Indomaret atau Alfamart, ya, sebut merek yang terkenal. Mereka mesti bikin dari jagung itu, ya, tepungnya dibikin, terus dibikin roti, lalu baju dicuci, mengurus anak dan lain-lain. Selain di rumah tangga, mereka juga perempuan tuh bekerja di ladang atau membuat kerajinan untuk dijual, ya. Nah, kalau ada berasal dari keluarga kaya, biasanya para perempuan itu punya asisten perempuan, ya, atau budak perempuan di dalam kendali dari si perempuan itu untuk bantuin, ya, seperti itu. Ini dia, ya, keadaan perempuan sebelum 325 SM di daerah sekitar Israel. Nanti saya mau tanya zaman sekarang udah ada perubahan belum, ya. Oke, berikutnya anak laki-laki itu lebih diminati, ya, lebih diminati, ya. Bayi perempuan bahkan kadang dibuang sampai mati, ya. Katanya dulu di Tiongkok begitu, ya. Saya mesti cek lagi. Tapi sekarang kayaknya udah banyak perubahan. Justru sekarang surplus laki-laki di Tiongkok. Perempuan itu langka, ya. Oke, zaman dulu itu begitu, ya, di 325 sebelum Masehi. Laki-laki itu dapat pendidikan lebih tinggi dan perkawinan sudah dirancang, suami usianya harus lebih tua. Karena tadi untuk bisa mendominasi si perempuan dan dapat dibeli, ya. Jadi kalau suka, saya bayar kamu, ya. Ayo jadi istri saya. Itu legal. Lalu poliandri itu bangsa Sumeria itu mempraktekkan, ya, banyak suami. Poligini, ya, itu banyak istri. Itu Asyur kuno, Babel kuno, Mesir, kerajaan Mesir Tengah itu juga mempraktekkan. Raja Asyur, Raja Persia punya gundik-gundik. Ini di sekitar Israel, ya, Ibu Bapak, ya, bukan Israel. Jadi negara-negara tetangga. Lalu kalau monogami, suami punya kebebasan seksual lebih tinggi, ya. Kalaupun monogami gitu, ya, tetap si suami itu punya kebebasan, artinya boleh punya simpenan atau main pelacur. Istri harus tetap setia. Dan perempuan tidak punya hak politik, ya. Lalu kemudian ada kultus pelacur bakti, ya, di kuil kesuburan, ya. Jadi kuil semacam dewa Baal itu biasanya ada perempuan-perempuan, dan itu bagi yang mau subur, ya, berelasi secara seksual dengan itu, dan itu katanya suci. Ya, itu dia, Ibu Bapak. Sedikit gambaran tentang perempuan, apa yang dialami perempuan di negara-negara tetangga sekitar Israel zaman Perjanjian Lama, ya. Lalu berikutnya masih ada lagi, ada akta nikah, perempuan dan laki-laki diperlakukan setara. Nah, ini kemudian kalau tadi itu budaya di sekitar Timur Tengah, ini budaya Yunani. Kita tahu kemudian di bagian barat itu, ya, Israel, daerah Yunani Romawi itu kan juga kemudian menguasai daerah Timur Tengah dan ikut mempengaruhi budaya Timur Tengah. Nah, kalau orang Yunani ini lebih membebaskan, ya. Artinya perempuan dan laki-laki itu setara secara hukum, ada hak politik, bahkan jadi pemimpin. Di Roma para perempuan itu punya pendidikan yang tinggi. Ada banyak yang menjadi pengusaha dan sukses. Tetapi ada juga memang ketidakadilan, ya, di dalam masa Kaisar Agustus. Kalau perzinahan itu melulu disalahkan perempuan. Lalu ayah dapat paksa anak perempuan ceraikan suami, walaupun si anak nggak setuju, itu ada. Dan secara hukum ada dalam kendali perwalian laki-laki. Nah, kalau kita bandingkan memang jadinya orang Barat nih lebih liberal gitu, ya, lebih bebas ketimbang orang Timur, ya, pada waktu itu. Ya, sampai sekarang nggak jauh berubah, ya. Orang Barat tuh lebih membebaskan, ya, ketimbang orang Timur. Oke, berikutnya, Ibu Bapak, pada masa Perjanjian Lama. Nah, berarti apa yang terjadi di lingkungan tetangga itu, ya, di lingkungan orang-orang Israel itu sedikit banyak itu membentuk
bagaimana orang Israel itu menata kehidupan sosial, politik, kepemimpinan dan agama, terkait juga peran perempuan di dalamnya. Tapi ada tentu yang membedakan, ya. Kalau kita lihat memang Alkitab kita Perjanjian Lama, Allah itu menciptakan itu setara laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah, ya. Menurut gambar dan rupa Allah, ya. Lalu walaupun perempuan itu diciptakan sesudah laki-laki makan buah yang dilarang pertama kali, tapi keduanya itu dikutuk, artinya dihukum, ya. Perempuan sakit beranak dan tunduk pada laki-laki, ya. Jadi kalau Alkitab kita mengatakan bukan aturannya laki-laki ingin berkuasa, tapi katanya gara-gara perempuan yang makan pertama kali itu buah yang dilarang, ya. Terus akhirnya maka untuk menjaga jangan sampai jatuh lagi mungkin, ya. Oleh sebab itu laki-laki lah sekarang yang harus ngambil peran. Gitu. Kalau Alkitab kita begitu. Jadi kalau ibu bapak bertanya kenapa kok ya seolah-olah kok perempuan nomor 2 setelah laki-laki. Karena setelah kejadian dosa ini, ya, maka laki-laki harusnya be a man, menghadapi si ular, jangan perempuan. Sebab perempuan itu gagal waktu ngadepin ular. Makanya laki-laki harus ngadepin ular. Nah, ini kan penting. Jadi jangan pakai untuk begini, ya. Aku nih laki-laki, ya. Lihat tuh Alkitab. Aku lebih tinggi. Nggak gitu. Justru peran laki-laki diangkat supaya laki-laki ngadepin ular. Ngadepin iblis, melindungi keluarganya. Nah, ini kan seringkali orang belum ngerti, ya. Laki-laki harus be a man, harus jadi laki-laki sejati, ya, yang melindungi keluarganya supaya jangan sampai kalau ular tanda kutip itu datang menggoda lagi, jatuh lagi kita ke dalam keadaan dosa. Itu awal yang jelas sekali, ya, betapa Alkitab kita walaupun ada subordinasi perempuan itu nomor berikut, tapi bukan dalam rangka menekan perempuan. Nggak pernah Alkitab ngajarin itu, ya. Nah, disebut juga perempuan itu sebagai penolong. Ini bukan berarti inferior, tapi artinya laki-laki tanpa perempuan itu tidak akan lengkap. Nggak bisa. Contohnya aja laki-laki sehebat apapun seluruh dunia, kita lihat pasti punya mama. Nggak mungkin dia lahir dari tiba-tiba gitu ujuk-ujuk, nggak bisa, ya. Dan dibentuk dari tulang rusuk, itu perempuan artinya itu kesatuan keduanya, ya. Bahkan tulang rusuk itu melindungi organ-organ vital, ya, penolong. Jadi sangat kaya makna sekali kisah penciptaan ini, ya. Nah, dokumen Perjanjian Lama ini memang dibuat dalam jangka waktu panjang, ada perkembangan pemahaman budaya. Ya, jadi kita jangan kaget lah kalau misalnya Pak Esen, kok saya baca Perjanjian Lama kok begini ya modelnya, ya. Nah, ada banyak faktor. Bisa aja si penulis itu sangat terpengaruh oleh budaya yang tadi kita sudah bahas, ya. Seperti itu, ya. Atau juga ada Allah itu melihat ada kecenderungan umatnya nih berperilaku yang sedemikian, maka ditetapkan seperti pada akhirnya ada kebijakan-kebijakan yang khas begitu, ya. Nah, dokumen Perjanjian Lama juga dibuat oleh laki-laki dari sudut pandang laki-laki. Ini harus jelas bagi kita, ya. Perjanjian Lama kita itu sebagian besar yang nulis laki-laki. Nah, dan dokumen Perjanjian Lama itu lebih berfokus pada sudut teologis, bukan sebagai pegangan baku tentang peran perempuan. Makanya saya tadi tekankan ini nih sudut teologisnya. Kalau kemudian seolah-olah tuh perempuan sejak kejatuhan jadi nomor 2, bukan kemudian itu jadi penekanan hak laki-laki menguasai perempuan, enggak. Tapi supaya laki-laki kalau secara teologis itu menjalankan peranannya untuk membawa keluarganya dekat kepada Allah. Nah, oleh sebab itu kita dapat maklumi kalau ada pengaruh budaya subordinasi karena mengikuti budaya sekitar, gitu, ya. Jadi memang di Alkitab ada nggak subordinasi? Ada mirip-mirip, ya, cuman modelnya khas. Karena apa? Karena pengaruh budaya sekitar juga seperti begitu. Oke, kita berikutnya, ya. Nah, terkait perkawinan, perceraian, dan peran seksual, masyarakat Israel itu patriarkal, ya. Patriarkal itu artinya memang secara hukum laki-laki yang utama. Jadi perempuan itu selalu dalam kendali hukum laki-laki. Pertama ayahnya,
kalau dia belum menikah. Kalau sudah menikah, dia jadi suaminya. Maka yang dicari selalu bagaimana ini, siapa suami kamu, ya, siapa papa kamu kalau dia masih single. Itu patriarkal. Nah, sekilas ya, GKI itu patriarkal nggak, saya mau tanya? Enggak, langsung saya jawab ya. Kenapa? Karena di GKI itu nggak pernah kita hitungan jemaat kakak. Kalau jemaat gereja lain tuh masih kepala keluarga. Wow, baru semuanya ikut. Itu ciri-ciri yang patriarkal. Jadi ada kepala keluarga, dia seolah-olah mewali semuanya. Kalau di GKI kita hitungannya anggota jemaat jiwa, ya. Jadi betul-betul anggota kita tuh dihitung per jiwa. Ya, itu kan menghargai setiap pribadi. Jadi kalau saya kadang-kadang ditanya berapa kakak, bingung saya ya. Nggak ada di GKI kakak. Karena kakak itu peninggalan patriarkal. Oke, tapi memang masyarakat Israel itu patriarkal. Ayah dapat menjual anaknya menjadi budak, itu ada dicatat. Tapi tidak boleh sebagai pekerja seks, ya, itu di Imamat ada. Ayah atau suaminya dapat batalkan keputusan anak perempuan, ada, ya. Yefta misalnya itu mengorbankan anak perempuannya gara-gara dia bernasar kepada Tuhan, ada. Untuk melindungi tamunya, Lot menawarkan anak perempuannya sebagai pemuas seksual bagi orang asing, ada. Abraham mengusir Hagar perempuan ke gurun, Hagar diselamatkan oleh pertolongan Allah, ada. Nah, ini yang saya katakan di awal tadi ya. Kalau teks ini nih dipakai untuk nyerang orang Yahudi dan orang Kristen, bisa nggak? Bisa. Apa tuh orang Kristen? Baca Alkitab kamu, jahat itu ke perempuan. Lihat tuh Yefta, masa anaknya sendiri disembelih. Lihat tuh Lot, masa anaknya itu ditawarkan untuk memuaskan pemuas seksual. Itu bisa kalau hatinya udah jahat, ya. Tapi kalau kita baca ini, jangan terus kemudian iman kita runtuh, atau kita lihat, jelek amat Alkitab ini Paisen, atau ngebagus-bagusin ya. Saya pernah PA itu di GKI mana gitu. Saya bilang, ya Yefta ini akhirnya yang mengorbankan anaknya. Oh, dia nggak setuju. Pak Pendeta, nggak setuju. Pasti tuh anaknya nggak dibunuh. Masa kok Alkitab mengajarkan pembunuhan? Saya bilangnya memang dipotong Pak anaknya. Tapi akhirnya setelah kejadian itu, umat belajar nggak lagi ngomong sembarangan kepada Tuhan. Tapi kejadian itu pertama dan terakhir. Wah, dia agak kayak bagaimana? Pokoknya saya nggak setuju. Ya udah, akhirnya saya nggak mau berdebat ya. Pada kenyataannya memang dicatat di dalam Alkitab kita, karena kebijakan pada waktu itu, laki-laki sebagai wali sehingga menguasai bagaimana itu, perempuan itu nasibnya itu laki-laki yang mengambil peran lebih banyak. Nah, ini jadi memang bagian-bagian ini kalau kita tafsir satu persatu ini lebih lama lagi sih ya, agak akan panjang maksud saya. Tapi intinya adalah ini terjadi ya. Kalau ditanya kenapa kok ini Pak Isen ada Yefta begini-begini, karena patriarkal. Perempuan selalu di dalam kendali hukum laki-laki. Terus kita tanya kenapa kok begitu? Ya tadi di awal, karena memang perempuan nggak dipercaya ya. Takutnya nanti membawa keluarga itu kembali jatuh ke dalam dosa, ya seperti begitu. Jadi di sini memang disoroti Yefta itu betul ya, Lot itu betul, Abraham itu betul dalam konteks pada waktu itu. Ya perhatikan ya, dalam konteks pada waktu itu. Jadi jangan terus kita, oh berarti saya juga boleh dong jual anak saya. Kan ada Lot juga jual anaknya. Enggak boleh begitu. Yaitu Lot itu kejadian pada waktu itu untuk Lot saja. Nah, Ibu Bapak, ini penting waktu kita melihat peran perempuan baik di PL maupun PB, supaya kita jangan copy paste dari Alkitab bulat-bulat untuk diterapkan di kita. Nggak bisa, nggak boleh. Sebab pada waktu itu latar belakang budayanya beda sama kita, ya seperti begitu. Kadang makanya kalau ketemu orang yang letterlek harafiah ambil dari Alkitab itu, saya mau tes ya. Biasanya pendeta-pendeta non GKI. Ada banyak misalnya mereka merayakan tahun Yobel lah apa, ya. Terus pakai baju imam, pakai tari-tarian, ya, mesti sesuai PL. Nah, terus saya tantang, Bapak pastor, Bapak gembala makan babi nggak? Dia diem. Kalau masih makan babi, berarti masih belum murni melaksanakan PL. Ya. Giliran makan babi makan, tapi bagian yang lain persepuluhan. Ini lihat nih di Alkitab ya. Kalau mau pure, semua pure gitu kan. Kan gak bisa gitu juga kan pada akhirnya. Oleh sebab itu kita Alkitab jangan diambil bulat-bulat begitu. Pahami keadaan waktu itu
seperti apa. Yefta melakukan tindakan itu kenapa? Lot kenapa begitu ya? Sehingga kita nggak bulet-bulet tarik begitu ya. Oke, lanjut ya. Sepanjang perjanjian lama poligami dan memelihara gundik adalah legal. Jangan kaget ya ibu bapak ya. Kok ini Daud istrinya banyak, Pesen ya. Musa istrinya banyak ya. Lebih dari satu maksudnya ya. Ya emang legal ya, waktu itu legal ya. Salomo lah contohnya nih yang paling banyak nih ya. Istrinya 700, gundiknya 300 ya. Gundik tahu ya, concubine ya. 1000 ya, jadi kurang lebih ya. Ini agak panjang ya kalau dibahas, nanti kita lain kesempatan lah. Tapi ini saya ingin perlihatkan perempuan pada waktu masa itu ada dalam keadaan yang seperti itu. Sehingga nanti kita juga bisa bersikap kritis kalau misalnya sekarang masih ada misalnya dimunculkan begini. Itu agak lucu ya. Waduh kenceng amat itu Pak Edward. Hati-hati Pak Edward, cuci-cuci tangan. Zaman pandemi masih tetap ini juga ya. Oke, lanjut ya. Nah, bigami itu satu orang dua istri. Itu biasanya orang biasa ya. Kalau raja kan 700 ya, puluhan istri gundik. Kalau orang biasa bagaimana, legal nggak? Ya pada waktu itu legal, biasanya itu dua ya, satu istri satu gundik gitu. Dan itu banyak masalah ya. Di Alkitab kita itu dicatat banyak masalah. Mau contoh, itu mamanya Samuel, ya tahu ya, Hana dan Penina. Ya. Walaupun Elkana ya si laki-laki ini sayang keduanya, adil, tetap kan bermasalah. Hana sedih kan ya, lihat nih ya, dia curhat ya, itu bisa baca di kitab Samuel. Jadi masalah deh, mau bigami mau poliandri, kalau nggak monogami pasti masalah ya. Itu di Alkitab ada ya. Oke, nah lalu berikutnya perkawinan itu dirancang. Ayah dari mempelai laki-laki bayar harga mempelai perempuan atau dengan membawa seserahan sebagai tanda sah kontrak perkawinan resmi ya. Sampai sekarang ada ya, cuman kayak sekarang tuh rasanya cuman simbol aja ya. Kalau di dalam budaya Tionghoa tuh ada sangjit ya. Budaya Jawa ada seserahan kali ya. Tapi itu kan gak betul-betul resmi ya. Misalnya kalau bapak ibu yang punya anak perempuan terus datang ya besan, ini seserahan nih ya 10 juta misalnya. Apa betul kita jual anak kita 10 juta? Kan enggak ya. Itu sebagai tanda aja. Tapi dulu itu betul-betul ya. Mungkin di beberapa budaya di tanah air masih ada kali ya. Sekian 10 juta atau pakai ternak ya. Biasanya babi gitu. Jadi itu perempuan itu, anak perempuan jadi aset. Nah, itu pernah terjadi dulu ya. Kayak begitu. Makanya rekan-rekan pendeta itu walaupun keren ya, tahu nggak yang kalau kita menikah di gereja tuh biasanya si laki-lakinya nunggu, terus perempuannya dibawa sama papanya gitu ya. Keren kan ya, kayak di film-film. Tapi tahu nggak, itu makna di balik tindakan itu sebenarnya ini nih, yang pertama ini, bahwa itu perempuan itu kayak aset dibawa papanya ke si laki-laki ya. Itu awalnya begitu. Makanya rekan-rekan pendeta tuh menyarankan kepada mempelai untuk meninjau ulang, lebih baik masuk sama-sama ke gereja itu, datang kepada Tuhan, sama-sama pelayan ibadah, masuk menghadap Tuhan begitu. Jadi nggak diberlakukan. Saya dulu begitu ya, saya begitu dikasih tahu, iya kaget bener juga ya. Jadi tapi saya nggak maknakan begitulah ya, bahwa saya memaknakannya waktu Gaby diantar papanya itu berarti sebagaimana papanya Gaby itu mengasihi dia, saya juga harus lebih mengasihinya gitu ya. Bukan berarti papanya itu ngejual si Gaby, enggak gitu. Oke ya, kurang lebih begitu. Jadi paham ibu bapak. Nanti kalau yang mau nikahin anak, kasih tahu anaknya gitu. You tahu nggak ya maknanya gini loh ya. Oke. 2, perempuan yang ditangkap dalam perang itu dapat dijadikan istri ya, dan dilindungi dari penjualan atau perbudakan. Ini ada di perjanjian lama ya. Bisa jadi tawanan, captives. Lalu perkawinan dengan perempuan asing nggak boleh karena dapat membawa penyembahan pada berhala, itu ada di Ezra. Lalu pernikahan turun ke adik ya,
Contohnya Ruth ya, Levirate marriage itu dikenal di kalangan Asyur, Hitit, Hurrian dan sebagian Yunani untuk janda-janda muda. Jadi si perempuan gak boleh nolak tapi laki-laki boleh. Artinya begini, kalau ada perempuan janda itu si adik berhak untuk mengawini ya, karena kakaknya udah mati, untuk melanjutkan marga dan menyelamatkan harta benda gitu dan memelihara si janda muda ini. Dan itu kalau memang diberlakukan, perempuan nggak boleh nolak, pokoknya harus mau tuh sama adiknya, kakaknya yang meninggal ya. Tapi kalau laki-laki boleh ya, saya nggak mau boleh gitu. Itu apa hukumnya pada waktu itu begitu ya. Oke, dalam kasus perzinahan keduanya dihukum mati, dilempari dengan batu. Suami yang menjumpai istri berselingkuh dapat mempermalukan istri di muka umum. Nggak ada kewajiban kompensasi jika terbukti nggak bersalah. Itu ada di Bilangan 5 ayat 11 sampai 31. Nah, memang ibu bapak kalau kita timbang-timbang, Pak Isen kok nggak adil banget ya, perempuan kayak diseksa amat. Ya jangan komplain, kita harus memahami ya. Memahami, mungkin kita boleh nggak setuju ya, tapi kita harus paham peraturan pada waktu itu, budaya pada waktu itu. Israel tuh ada di dalam budaya yang kalau di luar Israel tuh lebih gila lagi, gitulah kata-kata saya. Jadi ini udah lebih soft, tapi memang belum soft banget untuk melindungi hak-hak perempuan, belum ya. Jadi ibu bapak kalau ketemu baca teks Bilangan 5 ya, peraturan tentang ini, jangan kaget. Biasanya kan ada yang saya mau baca Alkitab setahun pas baca ya ampun, perempuan kok begini, apalagi yang baca seorang perempuan ya. Aduh Tuhan, kok perempuan kok diginiin amat gitu. Jangan kaget. Waktu itu memang konteksnya Israel berada di dalam budaya yang kayak tadi tuh yang saya udah kasih tahu ya. Budaya luar, katakanlah maaf kata, lebih gila lagi ya. Oke. Bekerja sebagai pekerja seks itu tindakan terkutuk bagi perempuan Israel, ada di Imamat 19:29. Tapi uniknya pekerjaan ini kadang disebut sehingga menandakan praktek tetap berlangsung ya. Lucu ya, nggak boleh jadi pekerja seks, tapi ada juga ya. Ini di dalam perjanjian lama seputar itu ada. Lalu di dalam kehidupan beragama, bagaimana perempuan itu? Perempuan dan anak-anak itu bentuk komunitas. Mereka semua harus menaati hukum Allah, tapi mereka nggak menerima sunat. Nggak ada sunat bagi perempuan ya, Yahudi nggak ada. Hanya laki-laki yang boleh disunat, tanda janji kan itu ya. Lalu hanya laki-laki yang wajib datang 3 kali setahun ke bait Allah. Itu wajib tuh, laki-laki nggak boleh nggak datang ya. Di kita juga wajib ya, Natal, Paskah, sama apa lagi. Baru bapaknya udah lama nggak ke gereja muncul ucuk ya. Ngikutin orang Yahudi ya. Kalau kita harus lebih lagi ya, jangan cuma 3 kali setahun ke gerejanya ya. Tapi pada waktu itu laki-laki Yahudi itu memang wajib 3 kali setahun ke bait Allah. Perempuan boleh ikut ya, perempuan nggak wajib ya. Ini secara religius tuh begitu ya, perempuan itu begitu. Lalu ada hukum ketahiran. Jadi kalau sedang menstruasi atau habis melahirkan, untuk ikut upacara beragama itu nggak boleh ya. Kalau zaman sekarang nggak boleh kebaktian, jadi singer apalagi ya, khotbah apalagi nggak boleh ya. Orang Yahudi tuh begitu, karena katanya nanti bisa mengkontaminasi ruangan suci. Karena bagi orang Yahudi darah itu kan nyawa. Nah waktu menstruasi atau habis melahirkan, darah itu menjadi nggak suci lagi, sehingga nanti mengkontaminasi yang lain. Itu hukum ketahiran itu begitu ya. Makanya itu perempuan yang sakit pendarahan itu, waduh itu kalau deket-deket Rabi, sana jauh-jauh gitu. Tapi Tuhan Yesus mau deketin ya. Nanti kita akan lihat ya betapa luar biasanya Tuhan kita, Tuhan Yesus. Oke, ada disinggung peran perempuan dalam ibadah. Misalnya Miriam main tamborin ya, ini kurang N-nya ini. Juga ada paduan suara yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ini ada ya di dalam ibadah, di dalam perjanjian lama ya. Nah sampai sejauh ini saya nggak ingin ngajak ibu bapak benci ke orang Yahudi atau nggak mencintai ibadah ini, jangan ya. Tapi saya walaupun mungkin ibu bapak agak mengerenjutkan dahi ya, mikir kok gini ya, pahamilah pada waktu itu konteksnya emang gitu ya. Jangan kita terus kemudian nilai dari posisi kita sekarang. Ya nggak bisa ya begitu ya.
Kita juga nggak mau kan dinilai begitu ya. Kayak misalnya dulu papa mama kita ya. Papa mama dulu tahu nggak? Papa itu jalan kaki ke sekolahan. Kamu juga harus jalan. Kita kan kesel ya. Buset deh, zaman papa mama emang mesti jalan ya kan? Masa zaman saya mesti jalan juga kan, nggak kayak gitu. Jadi kita nggak bisa terus menilai konteks pada waktu dulu itu dalam pemahaman kita sekarang, di mana kita udah banyak belajar, ada banyak peran-peran yang kita bisa lihat udah nggak sehat ya, nggak bisa nilai begitu ya. Nah, jadi kalau baca teks-teks ini, ingat ya pesan saya begitu ya. Dalam konteks pada waktu itu memang oke ya. Tapi untuk konteks sekarang, pertimbangkan ulang. Misalnya poligami, poliandri, seperti begitu. Oke. Nah, bagaimana perempuan sebagai pemimpin dalam masyarakat Israel? Walaupun kepemimpinan Israel itu mengusung pemimpin laki-laki, namun ada beberapa pengecualian muncul di sepanjang periode ya. Misalnya beberapa nama dapat disebut begini. Ya, kita boleh katakan ini perempuan-perempuan pembaharu ya, perempuan-perempuan yang dicatat ya di dalam Alkitab ini perjanjian lama dulu, yaitu Miriam. Miriam ini adalah kakaknya Musa ya. Peran yang paling pertama sekali itu adalah waktu dia bawa tuh adiknya dianyutin ke Nil. Itu Miriam tuh ya. Dia liatin Musa sampai akhirnya diangkat sama putri Firaun. Gitu kan ceritanya ya. Terus kebetulan mamanya Musa tinggal di istana Firaun. Jadi disusui sama mamanya sendiri Musa itu, walaupun diangkat sebagai anak dari si putri Firaun, kan kisahnya gitu. Jadi Miriam itu besar ya, Musa itu besar loh. Itu orang Yahudi kalau dengar Musa, aduh hormat banget ya. Makanya Tuhan Yesus itu ada Musa, ada Elia, ada Tuhan Yesus. Tapi si orang besar ini bayangkan, itu ada Miriam. Coba kalau Miriam jahat ke Musa ya, dianyutin, ditenggelam-tenggelamin Musa ya, nggak akan hidup tuh Musa ya. Jadi Musa, tokoh perempuan Miriam itu ya. Dan juga Miriam mengkritik keras Musa waktu menikahi perempuan Kusit. Perempuan Kusit ini perempuan yang di luar Israel. Walaupun kemudian Miriam kena kusta begitu ya. Ya, tapi kita nggak usah bahas lah itunya ya. Artinya Miriam itu tokoh yang besar di sini ya, di dalam perjalanan lama. Tentu kalau kita mau mundur lagi bisa Ibu Bapak ya. Misalnya tokoh-tokoh seperti siapa? Sarah ya, yang mendampingi Abraham. Lalu juga Rahel, Lea ya, Ribka, banyak ya. Tapi ini dimulainya dari Miriam. Lalu Deborah ini karena kepemimpinan ya. Lalu Deborah itu jelas ya. Deborah itu menjadi hakim waktu Israel belum ada rajanya. Wah, maaf. Ini kok malah ya, Deborah ini menjadi hakim ya. Sekaligus nabiah Deborah. Lalu Yael ini dia membunuh Sisera. Sisera ini jagoan nih ya, musuh tapinya. Pakai pancang tenda ada ini ya. Lalu ada juga yang punya kepemimpinan besar itu Isabel, walaupun jahat ini ya, tapi dia pengaruhnya gede ke Raja Ahab. Lalu ada Atalia ya. Ini kepemimpinan, ini Ibu Suri. Ya. Lalu ada Ratu Sieba yang datang ke Salomo ya. Berarti para di zaman Israel juga para perempuan itu udah dianggap sebagai pemimpin ada ya. Nah, ini kan membedakan ya dengan negara-negara sekitar. Ya, walaupun Ratu Sieba juga ini kan dari negara sekitar nih ya, datang ke Salomo. Jadi perempuan sebagai pemimpin tuh sebenarnya udah ada juga ya, mengimbangi yang tadi tuh ya, yang subordinasi. Lalu Nabi Hulda menasihati Raja Yosia, ini perempuan Nabi. Nah, Nabiah itu sebutan untuk perempuan ya Ibu Bapak ya, kalau Nabi laki-laki. Lalu Esther kita tahu ya menggunakan pengaruhnya, dia sebagai yang menang beauty contest ya, Raja Persia, selamat dari genocide. Ini peran-peran perempuan. Lalu juga
perempuan sebagai simbol teologis ya. Umat Israel itu disimbolkan sebagai perempuan. Allah digambarkan sebagai suami dari Israel. Jadi uniknya Alkitab kita menggunakan gambaran perempuan, sosok perempuan untuk menggambarkan umat Israel. Ya, misalnya gambaran Israel itu kalau nggak setia, Nabi itu menuliskan dia sedang berselingkuh nih umatku ini. Ya, Nabi Yesaya pakai itu, Nabi Yesaya pakai Nabi Hosea maksud saya pakai itu, Nabi Yeskiel pakai itu, nanti bisa dilihat ya. Jadi seolah-olah tuh kayak Allah itu suaminya, Israel istrinya. Mereka harus setia satu sama lain. Kalau yang satu nggak setia, lalu ada masalah begitu ya. Nah, di dalam beberapa bacaan itu gambaran feminin diterapkan kepada Allah ya. Allah yang memulihkan, Allah sebagai ibu yang mengayomi anaknya itu ada. Lalu kitab Hikmat itu menggambarkan hikmat itu sebagai sosok perempuan. Nah, orang Israel memang punya tradisi setiap benda itu ada jenis kelaminnya, ada jenis perempuan dan laki-laki gitu. Mungkin kalau bagi orang Tionghoa yin yang gitu ya, ada tuh ya. Dan hikmat itu jenis kelaminnya perempuan. Ya, kalau kita bahasa Indonesia mah sama ya semua ya. Nah, ini penting kenapa? Karena hikmat itu kan yang mempengaruhi pikiran hati kita ya, dan itu perempuan. Berarti sebenarnya peran perempuan di dalam kitab suci kita ya, orang Kristen ini perjanjian lama khususnya penting ya. Allah digambarkan dalam sosok perempuan ya. Dan ini melengkapi kenyataan subordinasi yang ada pada budaya-budaya sekitar penulis Alkitab menuliskan Alkitab ya. Jadi walaupun sebagai masyarakat patriarkal, gambaran Allah dalam sosok feminin juga diperlihatkan. Nah, lanjut lagi ya, perempuan pada masa Yudaisme lanjutan setelah 325 sebelum Masehi ya. Jadi sesudah pembuangan di Babel. Nah, pada waktu itu budaya Helenistik, budaya Yunani, budaya Roma mulai masuk ke Timur Tengah dan juga negara-negara lain di mana orang-orang Yunani dan Romawi ini menjajah ya, pengaruhnya besar. Sama kan kayak kita contoh sekarang Inggris ya. Inggris itu coba bahasa Inggris di mana-mana ya, bahkan ada kursusnya. Kenapa kok sejarahnya ya? Karena dulu orang Inggris kemana-mana menjajah kan ya, ke Malaysia, ke kita nggak lama ya, ke Filipina, sehingga kemudian bahasa Inggris menjajah dunia ini ya kan, semuanya pakai bahasa Inggris. Nah, kurang lebih begitulah Helenistik, budaya Yunani, budaya Romawi kemudian masuk ke Israel dan mempengaruhi. Nah, orang Yunani seperti saya katakan tadi melihat perempuan dan laki-laki itu setara ya. Nah, tapi orang Yahudi ini nggak setuju, kok terlalu bebas amat sih ya. Nah, oleh sebab itu pada masa ini ya, Yudaisme lanjutan ya, setelah pembuangan di Babel tetap masih ada batasan. Jadi di sini saya tuliskan lagi, secara hukum ini masih nggak ada perbedaan ya dengan perjanjian lama awal. Bahkan keterlibatan dalam ibadah dibatasi ya. Misalnya contoh begini, di bait suci itu perempuan itu ditempatkan di pelataran luar. Ya, jadi kan ada beberapa zona ya. Zona yang paling luar tuh zona yang baru masuk ya. Itu biasanya orang bukan Yahudi itu berduanya di situ ya. Lalu berikutnya zona perempuan. Lalu berikutnya zona laki-laki ya, baru ruang Maha Kudus. Nah, perempuan ini di pelataran yang 15 langkah dari laki-laki dibatasi ya. Lalu perempuan itu nggak dianggap sebagai majelis, nggak boleh ya. Nggak boleh baca-baca Alkitab atau kayak kita ya, jadi PL gitu boro-boro. Orang Yahudi pada waktu zaman itu nggak boleh ya. Nggak dianggap kalau dia sebagai saksi di pengadilan, nggak sah. Kalau berkat makan nggak sah juga ya, nggak boleh perempuan, mesti laki-laki. Lalu belajar teks Taurat boleh nggak? Nggak boleh, karena kata pasti ngaco deh kalau perempuan gitu ya. Orang Yahudi pada waktu itu ya, setelah masa pembuangan. Jadi apa? Tugas perempuan itu yang menyiapkan suami dan anak laki-laki belajar Taurat. Bahkan dikatakan itu laki-laki boleh pergi 3 tahun atau lebih untuk belajar Taurat. Itu boleh, nggak apa-apa ninggalin anak istri ya.
Nah, setiap pagi laki-laki Yahudi bersyukur karena nggak diciptakan sebagai orang asing, budak atau perempuan. Ini doanya, sadis ya. Nah, ini keadaannya memang ya pada waktu itu. Nah, ini kalau kita tahu ini, maka kita akan lebih paham perdebatan yang terjadi antara ahli-ahli Taurat, imam dengan Tuhan Yesus gitu ya. Karena memang pada waktu itu budayanya begitu tentang perempuan. Lalu pendidikan bagi perempuan hanya sedikit saja ya, pendidikan dasar aja deh. Itu pun supaya dia bisa melengkapi pekerjaan utamanya, yaitu mengurus rumah ya. Saya masih ingat dulu ada tuh, zaman saya kecil ada namanya sekolah menengah kesejahteraan keluarga. Belajarnya apa? Jahit, masak. Saya bercandain tuh, kalau kamu mau sekolah jadi ibu rumah tangga tuh, udah masuk situ aja, nggak usah kuliah ya. Sekarang udah nggak ada kayaknya ya, karena banyak diprotes. Apa-apaan emang perempuan cuman suruh masak aja ya. Kan sekarang kan juga nggak usah masak juga nggak apa-apa, ada Gojek, ada Grab ya kan. Oke, lalu harus lebih banyak di dalam rumah ya. Ini pada waktu itu nih ya. Nanti kita akan diskusi deh, sampai sekarang masih ada nggak yang kayak begini ya. Kalau masih ada berarti dia masih hidup di zaman baheula ya. Oke. Nah, kemudian kalau berpergian keluar harus pakai kerudung ya. Kalau lalai ketahuan suaminya, berhak untuk diceraikan. Kamu nggak pakai kerudung ya, ya ceraiin gitu. Lalu kalaupun harus hubungan sosial harus dengan perempuan lain, nggak boleh dengan laki-laki lain. Lalu juga tidak boleh makan bersama tamu lelaki, nggak boleh. Lelaki juga nggak boleh berbicara dengan perempuan yang udah punya suami, maupun yang single juga nggak boleh ya. Berbicara dengan perempuan di publik nggak patut, walaupun itu adiknya. Misalnya saya punya adik perempuan, saya ngobrol nih di depan umum di pasar, nggak boleh. Itu keadaan yang terjadi pada masa ini ya, masa Yudaisme lanjutan. Pada beberapa bagian yang terpengaruh oleh budaya Yunani, peran perempuan lebih muncul ya. Jadi seperti saya bayangkan tadi ya, Yunani itu kan barat ya kalau kita lihat ya. Tapi yang budaya yang Yudaisme ini timur dipengaruhi tadi tuh, yang memang perempuan di nomor sekian, beda ya. Kayak begitu. Nah, dia emang nggak tahu perempuan lebih happy nggak ya? Saya pengen tanya juga sih, kalau yang ngidupin kayak gini, apa dia happy ya diginiin? Kalau saya jadi perempuan sih saya ogah lah ya. Oke. Perempuan di dalam perjanjian baru. Perempuan di dalam perjanjian baru diangkat secara simpatis dalam Injil-Injil. Contoh yang paling kentara adalah di dalam silsilah Yesus menurut Matius dicatat nama perempuan, yaitu Tamar, Rahab, Rut, Batsyeba. Wah, ini kalau kita mau kupas lebih lanjut ini boleh lah ya. Tamar ini dia diduga pekerja seks komersil ya, menantu dari saya lupa ya. Rahab juga sama, pekerja seks komersil. Rut perempuan Moab. Batsyeba ya kita tahulah skandal Raja Daud ya. Tapi Matius mengangkat ini peran-peran perempuan dalam silsilah Yesus bukan untuk menjelekkan perempuan, tetapi betapa Allah merengkuh masuk ke dalam perjanjian yang baru. Allah buka chapter yang baru ya, melalui Yesus semua nanti akan mendapat pelajaran berharga. Arti peran laki-laki perempuan gitu ya bacanya ya. Contoh lain Injil Lukas. Injil Lukas dicatat dari sudut pandang Maria dan Elizabeth. Ini pertanyaan Kasabwe ya yang lalu itu. Kenapa kok kalau dari segi Matius itu Yusuf, kalau dari segi Lukas Maria dan Elizabeth? Karena Lukas itu mau mengangkat kisah kelahiran Yesus dari sudut pandang perempuan. Kita tahu kesetiaan Maria juga Elizabeth di dalam menyambut kelahiran Yesus. Lukas juga dicatat ada nama Hana di bait suci ya. Injil Yohanes juga mencatat beberapa kisah tentang perempuan bersama Yesus. Maria Magdalena, perempuan di tepi sumur, ya banyak sekali. Jadi Injil-Injil kita itu perempuan diangkat secara simpatis sebagai heroin ya, sebagai pahlawan perempuan itu, sebagai hero ya. Perempuan dalam pandangan Yesus, gimana Tuhan Yesus memandang perempuan? Seutuhnya dipandang, apapun kondisi sosial dan status perkawinannya. Ingat, Tuhan Yesus itu hidup dalam budaya Yahudi, yang kayak tadi tuh kita bahas ya. Ada restriksi, ada pembatasan. Tapi Tuhan Yesus jebol itu ya.
nggak tahu sebabnya apa. Ya mungkin ibu bapak tahu sebabnya, ya iyalah karena dia itu adalah anak Allah, dia bawa perjanjian yang baru. Apapun kondisi sosial status itu Tuhan Yesus baharui. Contoh, perempuan yang sakit pendarahan, ya Tuhan Yesus itu sembuhkan. Maaf ini, Tuhan Yesus sembuhkan, ya. Ibu perempuan yang bungkuk di sinagoge, ibu mertua Petrus, anak perempuan Jairus, Maria Magdalena dari 7 roh jahat, perempuan Sirofenisia yang awalnya disebut sebagai anjing, tapi terus kemudian disembuhkan, ya, dan dipuji oleh Tuhan Yesus. Janda di Nain, janda miskin dipuji. Perhatikan, perempuan itu diangkat sangat luar biasa oleh Tuhan Yesus, ya, luar biasa. Lalu juga Tuhan Yesus menggunakan aktivitas perempuan sehari-hari sebagai ilustrasi pengajaran kerajaan Allah, misalnya tentang membuat roti pakai ragi, giling gandum, pesta perjamuan nikah, menyapu rumah, menemukan dirham. Ini perempuan pasti kenal, ya, aktivitas ini. Berarti ini kan kalau Tuhan Yesus pakai ilustrasinya itu di mana perempuan itu akrab, Tuhan Yesus juga mengajar perempuan secara khusus. Ya kita tahu Maria Marta itu kan belajar di kaki Yesus. Nah pada zaman itu perempuan tuh dibatasi untuk belajar Taurat, tapi Tuhan Yesus mengajarkan perempuan itu untuk membaca Taurat, gitu ya. Makanya kita bersyukur, ya, GKI mah udah sejak tahun 50-an mentabiskan pendeta perempuan. Ya, gereja-gereja sekarang sih udah semua menabiskan, ya, kecuali gereja Katolik. Tapi kita udah lama, ya. Kenapa? Karena kita lihat, ya, Tuhan Yesus juga care. Perempuan juga diajar tentang kerajaan Allah, melayani gereja Tuhan, sah, ya, begitu. Cuman Halimun belum pernah punya pendeta perempuan, ya. Mesti ke depan tuh, ya, mesti ada pendeta perempuan. Ya, jadi intinya Yesus mengajar juga para perempuan. Lalu Yesus mengobrol dengan perempuan Samaria di tepi sumur. Kepedulian Yesus dengan perempuan kedapatan berzina, kepedulian Yesus akan keluarga, ya. Oke. Perempuan juga saksi pertama kebangkitan Yesus. Ini nih dicatat nih, Maria Magdalena, Yohana, Susana ini ambil bagian dalam pelayanan Yesus, ya, menyiapkan sarpen, ya. Sarpennya itu mereka ini. Nah, jadi kesimpulannya, satu lagi. Di dalam kitab Kisah Para Rasul sesudah gereja hadir, ya. Ini ada nih, ya, perempuan itu anggota utuh, ya. Peran Ibu Timotius, ada juga nama Lydia penjual kain ungu, Damaris, kemudian gereja pada janda, Dorcas, ya, diangkat nih semua, ya. Walaupun pemimpin gereja masih laki-laki, ya. Ini mungkin sebabnya saudara kita Katolik masih belum, karena di Kisah Para Rasul memang perempuan itu belum diangkat, ya, menjadi pemimpin gereja dalam arti melaksanakan tabisan dan sebagainya. Tapi jejak-jejak kepemimpinan perempuan banyak banget di perjanjian baru kita. Juga Priscilla Aquila, kita tahu, ya, ini suami istri. Jangan ketuker, ya, jangan gara-gara ini Priscilla nih, ini namanya nih saya tulis. Priscilla kita lihat di depan, wah itu Paisen, itu berarti itu suaminya, ya. Salah, ini si Priscilla ini istrinya, Aquila suaminya. Perhatikan, nama istri di depan. Itu di dalam Kisah Para Rasul. Ini berarti memang perempuan itu diangkat secara utuh, ya. Lalu yang berikutnya itu di dalam surat-surat Paulus. Nah, ini mungkin perlu dibahas sedikit, ya. Sikap Paulus itu beragam terkait situasi yang dihadapi. Namun di dalam Galatia 3 ayat 25 sampai 29 itu jelas Rasul Paulus mengatakan semuanya setara. Karena di dalam Kristus nggak ada lagi budak, laki-laki, perempuan, semuanya satu. Jadi Paulus tuh nggak setuju kalau orang Yahudi berdoa pagi-pagi, Tuhan terima kasih karena aku nggak dilahirkan sebagai goyim, sebagai orang asing kafir, aku nggak dilahirkan sebagai seorang budak, sebagai seorang perempuan. Wow, kata Rasul Paulus, nggak bisa lagi doa begitu. Karena Yesus sudah mati untuk semua, maka semua setara. Mau kamu itu dari Indonesia, dari Australia, dari Afrika, Yesus mati untuk kamu. Mau pekerjaanmu itu buruh pabrik sampai CEO, direktur Preskom, Yesus mati untuk kamu. Mau kamu laki-laki, perempuan, Yesus mati untuk kamu. Itu kata Rasul Paulus Galatia 3, 25 sampai 29, ya. Jadi terus kemudian Paulus menyapa berbagai kalangan perempuan.
Lalu juga, nah ini nih, mungkin ini perlu dibahas sedikit ya. Memang nih di dalam teks-teks ini ya, itu ada kayak semacam batasan. Tapi ini intinya beginilah. Ini khusus untuk jemaat pada waktu itu. Ya, waktu itu Rasul Paulus kan nasihatin ya, perempuan itu harusnya pakai penutup kepala ya. Terus kalau perempuan itu kalau ada yang bingung nanya ke suaminya di rumah ya. Artinya atau perempuan itu jangan jadi pemimpin. Itu bukan untuk diterapkan sampai sekarang gitu ya, jangan. Ya walaupun ada yang menafsirkan sampai sampai sekarang begitu ya, tapi GKI nggak nafsirkan gitu. Kita ambil prinsipnya adalah sama seperti tadi perjanjian lama. Pada waktu itu Rasul Paulus menegaskan eh, penggunaan tutup kepala dan sebagainya karena budaya pada waktu itu sangat bebas sekali ya. Misalnya itu perempuan itu mungkin itu kalau nggak pakai tutup kepala ya jadi begitu modis gitu ya, sehingga bapak-bapak yang kebaktian atau semualah ya, artinya saya nggak bukannya mau menghakimi fashion nggak, tapi Paulus ini dalam rangka untuk menjaga supaya berita pesan dan kehidupan gereja itu safe untuk semua lah gitu ya. Jadi mana-mana yang mungkin akan mengganggu itu dibatasi ya, pakai tutup kepala gitu ya. Tapi itu bukan untuk terus-terusan semua ya, kayak begitu ya. Terus juga pada waktu itu ada kalau di jemaat itu kalau ngobrol ya sampai ribut, makanya itu Rasul Paulus katakan perempuan gak boleh bicara gitu. Bukannya gak boleh ngomong sama sekali, karena pada waktu itu ada jemaat yang begitu rame sehingga kemudian firman Tuhannya kalah dengan obrolan dari perempuan-perempuan itu. Itu kurang lebih gitu, konteksnya begitu ya. Jadi jangan kaget juga kalau dapat teks-teks di dalam perjanjian baru seolah-olah kok Rasul Paulus batasi peran perempuan. Enggak. Itu berlaku untuk pada saat itu ya. Begitu. Kesimpulannya apa Ibu Bapak untuk malam ini? Jadi kesimpulannya, perhatikanlah latar belakang sosial dalam memahami teks tentang kesetaraan gender ini ya, laki-laki dan perempuan. Apakah ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru kita bisa melihat perempuan mengalami hal ketidakadilan? Banyak ya, banyak. Tapi jangan kaget terus kita bilang, berarti Allahnya orang Kristen jahat ke perempuan. Jangan ya. Kita tahu harus perhatikan latar belakangnya pada waktu itu apa ya. Karena kalau kita lihat lebih banyak Allah itu tunjukkan betapa kita semua setara. Itu lebih banyak ketimbang teks-teks yang tadi itu yang unik itu ya. Prinsip utamanya adalah kerjasama, kemitraan setara ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu kerjasama, bukan sama-sama kerja ya, kerjasama. Jadi satu memberikan bagian yang ini, satu bagian yang ini. Dan itu kemitraan yang setara. Itu butuh keduanya. Maaf kata, ini kan kita udah 17 tahun ke atas semua ya. Kita kan lahir dulu kan semuanya manusia begitu. Perlu ada dari si bapak, perlu ada bagiannya perempuan gitu kan ya. Ada kerjasama, ada kemitraan yang setara, lahir, muncullah kehidupan begitu. Kalau nggak ada kesetaraan, yang satu lebih unggul dari yang lain, nggak bakal jadi kehidupan ya. Oke, laki-laki dan perempuan itu artinya diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita semua, perempuan dan laki-laki, mendapat karunia dari Allah untuk melayani gereja. Ya, seperti itu. Begitu Ibu, Bapak, Saudara-saudara ya yang bisa saya sampaikan malam ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau kita berbincang-bincang, diskusi sebentar ya terkait Hari Kartini ya, bagaimana juga keadaan sekarang dengan kehidupan gereja, kehidupan kita berbangsa, atau pengalaman-pengalaman yang masih pergumulan, boleh kita perbincangkan bersama begitu ya Ibu Bapak. Silakan, saya izin minum dulu ya.